Selamat pagi anak-anak ibu, bagaimana kabarmu nak? Ya, harapan ibu kamu semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan belajar tentang bab 3 tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial akibat perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Kamu bisa buka buku paketku halaman 137 sampai nanti kita akan pelajari sampai halaman 147. Oke, baik, kita akan melihat bagaimana bentuk dari ketimpangan sosial. Jadi sebenarnya banyak bentuk ketimpangan sosial itu, tetapi pada saat ini kita akan membagi bentuk ketimpangan sosial itu dalam dua bentuk. Satu, ketimpangan sosial ekonomi. Kedua, bentuk ketimpangan sosial non-ekonomi. Dan pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ketimpangan sosial ekonomi. Seperti apa itu ya? Ya. Ketimpangan sosial ekonomi itu adalah bentuk ketimpangan yang muncul karena terpengaruh secara langsung oleh faktor ekonomi. Jadi dia di situ akibat kegiatan-kegiatan yang bersumber dari kegiatan ekonomi mengakibatkan terjadinya ketimpangan. Seperti apa bentuknya? Ya, kita lihat. Yang pertama adalah ketimpangan sosial antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Adanya di tengah-tengah masyarakat tentang yang disebut dengan kelompok kaya, kelompok menengah, dan kelompok miskin. Jadi ketimpangan itu terjadi antara kelompok yang memiliki uang yang banyak, kekayaan yang banyak, dan satu kelompok lagi yang disebut dengan kelompok miskin. Jadi di dalam kelompok ini apa penyebabnya? Apa yang menyebabkannya? Yang menyebabkannya adalah satu, praktik ekonomi kapitalisme. Iya. Jadi terjadi di sana praktik ekonomi kapitalis di mana segala sesuatunya itu dikuasai oleh kelompok yang dominan, sehingga orang-orang yang memiliki pendapatan yang rendah sulit untuk mengalami kemajuan. Orang yang memiliki modal besar yang bisa dapat berkembang. Yang kedua adalah globalisasi yang menyebabkan perputaran modal. Hanya terjadi dalam masyarakat kaya, sementara rakyat yang miskin tidak mendapatkan keuntungan. Jadi kenyataan globalisasi tidak benar-benar mampu menyelesaikan masalah kemiskinan. Karena apa? Industri kecil kalah bersaing dengan industri negara-negara maju. Akibatnya perputaran modal hanya terjadi pada masyarakat kaya, sementara masyarakat yang kecil tidak mendapatkan keuntungan. Jadi ketimpangan yang bisa kita lihat di situ, yang pertama ketimpangan antara orang kaya dengan orang miskin. Ya, yang kedua kita lihat adalah ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. Siapa buruh itu? Buruh itu adalah seseorang atau kelompok yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan yang berupa pendapatan berupa uang maupun bentuk lain kepada pemberi kerja, pengusaha ataupun majikan. Jadi di dalam hal ini terjadi ketimpangan antara yang punya modal, orang yang punya modal dengan yang tidak punya modal. Jadi globalisasi itu sebenarnya dia berperan untuk memperkembangkan kaum buruh. Karena apa? Dibukanya perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan asing yang melibatkan banyak tenaga kerja. Tetapi kondisi ini tidak selamanya positif. Oleh karena apa? Di sana dilihatlah bagaimana kualitas kenyataan kalau tenaga kerja itu yang diambil adalah tenaga kerja yang memiliki kualitas dan kemampuan. Ya, jadi tidak sesuai dengan keinginan dari suatu perusahaan besar. Jadi atau yang disebut dengan transnasional di dalam kegiatan bisnisnya itu. Jadi buruh itu tidak dipakai. Ya. Berarti untuk buruh pun diperlukan peningkatan kualitas hidup atau kemampuan pribadi. Jadi melimpahnya tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan banyaknya lapangan pekerjaan dan keterampilan yang memadai menyebabkan
daya tawar tenaga kerja menjadi murah. Artinya masyarakat tidak memiliki sesuatu yang menyebabkan mereka ditawar dengan upah tinggi oleh suatu perusahaan. Jadi disinilah dia akibat daripada ketidakmampuan buruh itu, sehingga dia tidak mengalami peningkatan. Jadi di sana adanya jarak yang pemisah antara pemilik modal dengan buruh. Yang ketiga kita akan melihat adalah ketimpangan pembangunan yang berpengaruh kepada kebijakan pemerintah. Proses pembangunan yang belum merata dan hanya berpusat ke daerah-daerah tertentu dapat menimbulkan ketimpangan dalam hal, yaitu ketimpangan antara kota dengan desa. Nah, adanya perbedaan kota dengan desa, di mana letak perbedaannya. Pada umumnya kota dibangun dengan baik sekali, dengan pembangunan yang cukup memadai, sedangkan desa tidak mengalami pembangunan yang diperlukan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bisa kita lihat ada juga banyak desa yang terjadi tingkat kesejahteraan orang-orang di masyarakat desa itu tertinggal, pembangunannya pun tertinggal. Misalnya di dalam pembangunan permodalan, lapangan kerja, informasi, teknologi, dan produksi di perdesaan itu tidak mampu untuk bisa dikembangkan. Jadi di sana adanya suatu ketimpangan atau perbedaan jurang antara kota dengan desa. Yang kedua adalah ketimpangan yang terjadi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Mengapa ini di Indonesia terjadi? Terjadinya proses pembangunan yang berbeda. Pulau Jawa itu kita tahu kalau Jakarta itu salah satu bagian dari Pulau Jawa, itu adalah pusat pemerintahan. Jadi masih banyaknya pulau di luar Pulau Jawa yang tidak memiliki pembangunan yang merata, itu menjadi daerah tertinggal. Jadi masyarakatnya belum mendapatkan akses listrik, tidak mendapatkan akses air bersih, tidak mendapatkan kendaraan umum, pelayanan kesehatan yang layak, bahkan anak-anaknya tidak bisa mengenyam bangku sekolah. Jadi ketimpangan akibat apa itu? Akibat kebijakan, salah satu kebijakan pemerintah yang tidak membuat pembangunan secara merata. Jadi kita lihat akan bentuk ketimpangan yang sudah kita bahas itu tadi. Itu adalah bentuk-bentuk ketimpangan yang kita lihat adalah dalam ketimpangan sosial ekonomi. Itu tadi ketimpangan yang muncul karena pengaruh secara langsung oleh faktor ekonomi. Baik anak-anak Ibu, itu yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ibu harapkan kamu semua rajin membaca bukumu dan bisa menjawab semua tugas. Oke, selamat pagi.